Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Erman sampai MAS, yang kami hormati Ibu Dewi Haidar Eko selaku Kabak Mahasiswaan Universitas Indonesia, dan yang kami hormati Ibu Selviana SPFP selaku PLT UPD MDKM, serta yang kami hormati para hadirin sosialisasi LPDP Lomba Ketiga Universitas Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi LPDP Gelombang kedua. Salawat dan salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Badan Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Dewi Haidar Eko, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, selamat berjumpa bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir hari ini di ruang program dan juga kemudian mahasiswaan mengenai sosialisasi bagi mahasiswa sangat juga kepada dosen-dosen yang berkenan hadir pada hari ini. Saya ucapkan sebanyak. Jangan lupa pertama-tama mengatakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada hari ini kita masih berkesempatan dan kesempatan untuk berdua ini. Dan selamat berjalan kepada diri kita dan Allah buat kita dan dia dapat berjalan yang selanjutnya mengenai sosialisasi PDP yang kita sudah adakan hari ini. Saya menghadiri itu Bapak Evan Santi, adalah salah satu lulusan PDP atau angkatan 77 untuk program selanjutnya. Nah, kenapa beliau sangat ingin memberikan sosialisasi ini kepada rekan-rekan semua di sini supaya nantinya rekan-rekan mahasiswa di sini punya kesempatan atau punya wawasan tentang apa itu program beasiswa PDP. Selama ini kan saya bertanya sama ibu-ibu ada beasiswa dan ada beasiswa dan Pak Elvan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana sih beasiswa PDP, apa sih beasiswa PDP, bagaimana cara mendapatkannya seperti itu. Kalau ini di sini rata-rata kebanyakan masih yang juga sesuai, ternyata masih sesuai, jadi masih banyak waktu untuk mempersiapkan. Siapa tahu nantinya kalian punya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang strata 2 dengan program PDP juga. Dosen-dosen yang berkesempatan hadir hari ini, baik secara melalui Zoom ataupun online juga dapat mengetahui dan dapat punya kesempatan untuk mengikuti program PDP beasiswa PDP berikutnya. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu. Mungkin silakan didengarkan, disimak dan ditelaah apa-apa yang akan dilakukan oleh Pak Evan nantinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari sambutan dari Kepala Mahasiswaan Universitas Indonesia. Selanjutnya, mari
untuk melancarkan acara pada hari ini, pembacaan doa yang pada kesempatan hari ini akan dipimpin oleh saudara Ondel. Begitu pada saudara, waktu dan akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya memasuki materi pada hari ini, yaitu sosialisasi PDP 2022 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Arief. Perlu diketahui bersama bahwa beliau merupakan alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta melalui jalur divisi pada tahun 2012, dan beliau juga merupakan alumni dari Universitas Gajah Mada jalur PDP. Selanjutnya, Bapak Arief merupakan Ketua Asosiasi Mahasiswa Penerima LPDP Sumatera Selatan, dan saat ini beliau bekerja di Kemenristek sebagai pembina budaya. Tepuk tangan dulu. Pembukaan juga sosialisasi pembahasan secara dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kedua, saya juga apresiasi pada teman-teman yang sudah kurang sarapan. Tapi kalau di situ hanya kayaknya ya. Terima kasih ya teman-teman sudah luangkan waktunya di sini. Perihal tentang beasiswa. Boleh di slide. Bu, saya berjalan ini kira-kira semester berapa ya? Semester 6 ada? Semester 6. Semester 7 ada nggak? Semester 5? Iya, benar ya. Nah, berarti yang lain itu berarti bisa itu ya? 3, 2 ya? Oke. Semester 4, ada yang semester 4? Boleh tangan. Siap. Kira-kira kalau ditanya mau lanjut studi di dalam negeri atau luar negeri? Di dalam negeri ada berapa orang yang satu, ada lagi yang mau ke dalam negeri. Yang luar negeri ya, yang tangan. Dan yang luar negeri ada. Luar negeri itu masih tahu ada. Oke, baik. Langsung saja. Slide
selanjutnya, oke. Ya, tadi sudah perkenalkan lagi saya bisa dipanggil Aiman boleh, nama saya Aiman boleh, dan kamu aja ya. Ya, saya lahir besar di Bekasi, tapi satu Bekasi. Jadi kalau dia tahu, kemudian saya hanya SD dan SMA di SMA. Nah, yang sebelumnya kita bersama sektor di sini bekerja di Pasar oleh Universitas di Musyawarah. Itu perkenalan singkat saya dan saat ini juga membantu mata benda ini perkumpulan alumni beasiswa yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Jadi nanti kalau teman-teman tanya beasiswa itu kontak saya. Lanjut boleh. Selanjutnya jadi LPDP itu pertama kali itu mulai tahun 2012, tapi mulai bekerjanya itu tidak di 2012. Jadi dari waktu LPDP itu programnya berada fokusnya ada 3 yang bisa kemudian di slide. Itu pertama adalah pengolahan dana. Jadi LPDP itu diikuti dana oleh negara dan dana itu juga berikan diskusi. Dana itu dari mana? Dari LPDP. Dana itu bisa diinvestasikan dan segala macam supaya uangnya itu bertambah karena ini uang atau bank yang tugasnya itu mengelola dana supaya dana itu terus bertambah dan bisa dimanfaatkan untuk sifatnya pelayanan, salah satunya beasiswa. Kemudian juga untuk pendanaan riset, jadi untuk riset kalau ini riset ini dana kita itu lebih selanjutnya. Dan ini teman-teman akumulasi dana dari 2012 itu ada 99 triliun rupiah. Dananya ini akumulasi dari tahun 2012 sampai berapa? 31 Januari 2022. Jadi waktu itu akan tambah dan saya itu kuliah salah satunya dari waktu dari sebenarnya waktu dan ini akan ditambah dari di bawah kementerian keuangan di bawah kementerian keuangan untuk undang-undang itu yang bisa melakukan pengolahan dana dan investasi itu hanya beda. Selanjutnya mas boleh. Ini menerima beasiswanya ada sekitar 29 sekian. Salah satunya di sini ada yang bisa mengikut saya dan bisa mendaftar ke beasiswa ini. Kemudian bisa menjelaskan poin-poinnya tapi ada yang tahu nggak ini? Yang dua itu siapa mau diambil? Yang tiga Tasya ya. Yang satu dan keempat tahu teman-teman tahu lagu yang nomor satu itu di ya yang keempat yang kemarin keempat itu sebagai staff miliar tahu nggak saya dan dari Papua masih pilih berdasarkan ya. Nah yang nomor satu sama nomor 4 itu kan sekarang jadi staff miliar 4 ini itu alumni beasiswa LPDP. Jadi kemarin itu kalau mau ujian di Stanford ya mereka baru kawan-kawan ini udah dalam semua. Nah kemudian kalau yang Tasya itu masih di Columbia, kalau Mas Budi itu di Bristol saya di Oxford ya. Kalau Mas Belva itu di Stanford sampai MIT. Nah jadi kenapa saya menunjukkan ini teman-teman akhirnya yang masih dari Papua yang begitu di sekolah itu dia kayak semacam minta bantuan tetangga-tetangganya supaya bisa kuliah ke kelas 1 dan cuma tidak ada SD. Kemudian artinya dari sisi ekonomi yang dari Mas Billy, kemudian dari artis seperti
Tasya dan Maudi itu artinya itu biasanya sangat sederhana, tidak memandang kamu siapa, yang penting asalkan teman-teman mau berusaha, entah dari anaknya bisa atau artis itu PDP intinya beasiswa untuk warga negara Indonesia siapapun. Selanjutnya ini jadwal tahap 2 tahap 1 dari kemarin, jadi nggak saya sampaikan. Yang ini jadwal itu mulai 4 Juli nanti berbeda. Jadi beasiswa PDP ini sayangnya untuk teman-teman yang akan mengajukan S2 dan S3. Jadi yang satu sekarang juga mungkin jadi yang semester 1, semester 2, semester 3 itu kan masih panjang untuk skripsi yang masih panjang banget ya. Jadi sekarang itu kalau memang teman-teman punya untuk kuliah kalau yang luar negeri, itu kan biasanya kita bahasa Inggrisnya kan dari situ ya, bahasa Jepang. Jadi teman-teman yang bisa mulai belajar dari sekarang, mau mulai belajar atau mau belajar atau nah itu teman-teman yang semester 6 atau di 8 kita sudah mau menjelang ini, itu menurut saya yang bisa sangat cepat mendaftar PDP. Tutupnya di 5 Agustus, kemudian administrasi dan pengumuman akhirnya itu di 4 November. Jadi paling cepat nanti kalau mendaftar di bulan Juli berarti kuliahnya kan sudah Januari 2022. Selanjutnya Mas boleh. Ini komponen biayanya, komponen beasiswa itu kurang lebih dua. Itu ada dana pendidikan dan dana pendukung. Biaya pendaftaran itu sebenarnya dibagi. Jadi misalnya teman-teman mau daftar di Universitas Indonesia, biaya pendaftarannya juga 350.000. Itu nanti teman-teman bayar dulu, dikasih simpan atau tidak. Kemudian di SMP berapa biayanya? Seperti Pak Maudi dan Belva itu yang dikasih biaya terus itu baru diutamakan. Seperti rata-rata miliar per bulan. Jadi teman-teman jangan pakai berapa uang SPP sebesar apapun, ya tadi itu. Kemudian tunjangan buku ini kalau misalnya sebulan kan tidak pakai. Satu tahun itu teman-teman mengganti uang 10 juta. Jadi selama 2 tahun 20 juta. Artinya itu dialokasikan untuk buku dan nanti teman-teman tidak melakukan. Misalnya mau beli buku apa tidak melakukan. Kemudian ada biaya penelitian atau tesis atau disertasi. Misalnya teman-teman meneliti di luar kota atau di beberapa di sini teman-teman mengajukan PhD. Biaya juga transportasi dan biaya pesawat yang dari pesawat itu nanti tidak akan. Kemudian yang biaya secara internasional ini mau seminar atau beberapa ya di publikasi internasional juga ada biasanya publikasi internasional dan sekolah itu kan biasanya kita bayar nanti akan dipakai. Kemudian biaya pendukung, jadi misalnya dari sini mau kuliah di Jawa atau di luar negeri termasuk pasti bisa mulai sudah kita itu juga buat kemudian dana bulanan dan juga Jakarta dan Surabaya itu masalah kedua kita. Selain kota itu kayak Jogja, saya kemarin itu baru pernah berbulan. Kemudian biaya kedatangan, jadi saya kemarin juga tuh untuk kelapa segala itu lagi masih biaya kedatangan masalah itu akan tanggal 2012. Kalau sekarang kayak udah mulai naik tuh. Kemudian kayak di kampung. Terus nanti kalau misalnya teman-teman disabilitas, misalnya saya disabilitas, terus kemudian pendamping saya, kalau saya yang pendamping saya itu berupa busana, transportasi dan segala macam. Selanjutnya boleh
Proses seleksinya tahun ini ada tiga, pertama dari ini dilaksanakan secara online, jadi ini nanti ada pembicaraan pemerintah apakah sudah mulai bisa luring atau enggak. Jadi kurang lebih tahun 2022 ini ada tiga ini. Pertama itu seleksi administrasi, jadi teman-teman buat langsung di LPDP, kemudian dengan berkas dan segala macam di situ, dan syarat di situ. Kalau saya administrasi syarat dan tempat. Jadi misalnya saya mendaftar di jalur reguler, Google ini misalkan 500, sedangkan Google ini 490, itu udah banyak. Jadi kalau misalnya misalnya 400, ya cuma harus 400. Kemudian yang kedua, seleksi data sekolah itu nggak sama dengan PPA, tapi apa ya, ada kuantitatif, kemudian kedua ada perencanaan. Itu contohnya soal data sekolah ini. Kemudian yang ketiga itu seleksi instansi, wawancara dan profiling. Jadi kalau teman-teman sudah dapat di kampus dan memang sudah dapat MOP atau surat keterangan kedua itu sudah diterima di kampus itu nanti tidak perlu lagi seleksi data. Itu langsung wawancara. Ini khusus mekanisme seleksi tahun 2022. Kalau bukan selanjutnya boleh jenis garisnya ada tiga. Kalau nanti di kategorinya ada tiga. Yes, kamu targeted dan konfirmasi. Nah yang keempat itu saya misalkan itu biasanya kolaborasi dengan universitas. Selanjutnya boleh. Yang perlu dicermati teman-teman, jadi persyaratan beasiswa, LPDP dan persyaratan universitas tujuan itu boleh dipilih. Jadi misalnya teman-teman sudah terima di BSN, itu belum tentu teman-teman langsung lolos ke LPDP. Sudah harus ternyata ketika data di BSN, jadi dua-duanya itu syaratnya bisa berbeda. Misalnya syarat bahasa Inggris itu yang bisa yang di kampusnya bisa berbeda. Jadi pastikan cek kampusnya dulu syarat yang ada, kemudian itu jenis beasiswa yang pertama itu apa. Jadi itu boleh berbeda, itu lebih keseluruhan. Selanjutnya itu beasiswa yang yang reguler dan juga di kampusnya, dan selanjutnya yang beasiswa reguler ini diperuntukkan untuk yang ingin lanjut S2 di 3 baik di dalam negeri dan luar negeri. Paling nanti bedanya teman-teman syaratnya yang saya ambil nggak semuanya yang poin-poin. Jadi teman-teman itu nggak wajib harus terima di kampus juga dulu. Kemudian IPK itu 3 kalau orang S2. Kemudian usia maksimal 35 tahun. Kemudian bahasa Inggris itu harus berupa IPT dan berupa IPT dan S2. Kemudian selanjutnya yang beasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau yang tinggi kalau yang tinggi ini dibutuhkan kampus-kampus 25 ISEC sudah ada di LPDP. Teman-teman wajib mau nggak mau harus ambil kampus yang sudah disediakan di LPDP. Selanjutnya di kampusnya itu tahun ini ada 25, kalau yang tahun 2021 itu ada 15. Jadi 25 ini kampus-kampusnya tidak semua di memang dari kemudian Stanford dan lain-lain. Yang jelas di Indonesia nggak ada. Di Asia itu mungkin ada yang Tokyo, kemudian Singapura itu yang selanjutnya beasiswa funding ini seperti mandiri teman-teman. Jadi misalnya saya orang kaya pengennya biaya SPP di BPDP, selain itu biayanya saya bayar gitu. Saya orang kaya banget, uangnya sisa-sisa juga. Nah biaya bilangannya dibayar BPDP, tapi biaya saya bayar. Tapi PPP gitu. Tapi itu harus pakai uang sendiri ya, betul. Misalnya
SPP-nya ditanggung PPDB, terus yang lain ditanggung oleh beasiswa kementerian atau lembaga tertentu. Selanjutnya ada beasiswa KDD atau beasiswa pembimbingan. Kalau KDD itu sementara saya bisa bicara dua, yang untuk PNS, TNI Polri dan beasiswa kewirausahaan. Dua ini ada dua beasiswa KDD itu untuk dokter spesialis dan untuk sakit. Selanjutnya mas beasiswa PNS Polri ini tentunya diperlukan untuk berkait dengan Polri secara itu teman-teman di tiga bukan PNS Polri ya ini lewat aja. Selanjutnya mas untuk beasiswa kewirausahaan ini khusus teman-temannya yang mengambilkan S2 ke luar negeri yang kewirausahaan itu S2 mengikuti S2 ke luar negeri. Selanjutnya nah ini beasiswa afirmasi yang tahun 2016 saya dapat KPPA beasiswa afirmasi. Jadi ada empat untuk penyandang disabilitas, daerah afirmasi, prasejahtera dan praktik Papua. Selanjutnya penyandang disabilitas ini ada kebutuhannya situ. Kemudian juga lebih mudah persyaratannya karena tidak seperti kita yang tidak disabilitas, jadi LPDP memberikan sedikit perluasan persyaratan untuk disabilitas termasuk syarat pendamping, kemudian bahasa dan lain-lain. Selanjutnya beasiswa daerah afirmasi tahun 2002 ini ada yang dari luar. Kuliah pertama yang dari siapa? 1, 2 ya. Kuliah pertama lagi ya? 1, 2, 3, 4 lumayan banyak ya. Jadi ini dari luar yang punya ijazah SD, SMP dari siapa? Itu nanti teman-teman bisa data yang dahulu yang afirmasi ini diperlukan untuk daerah 3T. Nah yang di Sumatera Selatan itu 3 kabupaten silakan itu nanti syaratnya teman-teman lebih mudah. Jadi kalau teman-teman persyaratan itu saya karena ini sebenarnya yang menjadi itu KPD juga memberikan gambaran yang berasal atau yang tidak sebelum itu dari kota yang punya akses digital dan selanjutnya ada nah beasiswa prasejahtera ada yang divisi ada yang divisi ada yang divisi ya ini tidak ada ya. Nah dulu itu ada beasiswa yang baru divisi di sini tapi ini sekarang berarti namanya jadi beasiswa prasejahtera. Jadi kalau teman-teman di keluarga yang dapat PKH dan segala macam itu boleh daftar pada ini. Dan ini syaratnya juga diturunin lagi, termasuk bahasa, kemudian umurnya juga dinaikkan jadi 42 tahun. IPK memang tidak. Selanjutnya ini syarat-syaratnya nanti jika teman-teman ada di kartu keluarga itu bisa terima bansos itu dari itu bisa nanti di dan jadi salah satu syarat bisa dapat PKH, BPNT, BST dan BPI dan lain-lain. Kemudian teman-teman tercantum pada kartu keluarga penerima PKH. Ada yang terima PKH nggak? Ada? Ada. Yang terima PKH dari kartu ada. Tentu bisa masuk ke kategori ini. Selanjutnya ini khusus untuk teman-teman putra di Papua. Di sini ada yang punya keturunan Papua atau ada ya? Kita akan
Ini biasa kolaborasi dari PDB dan PDB terus disebutnya namanya BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Selanjutnya boleh, ini tidak saya boleh jelaskan, cuma poin-poinnya tapi bisa biasa yang terang itu beasiswa berkredit informasi itu mulai dari beasiswa 1 sampai 3 ada. Ini juga sudah dibuka. Yang untuk beasiswa luar negeri itu ditutup akhir bulan ini. Yang untuk di dalam negeri itu 31 Juli. Selanjutnya boleh. Ini beasiswa 2 termasuk dosen, kemudian perguruan tinggi akademik, kemudian beasiswa pendidik semuanya ada di sini. Misalnya kalau kuliah tinggi di bawah kuliah pendidikan baru, kuliah tinggi di bawah kuliah pendidikan, kuliah tinggi di bawah kuliah pendidikan. Berarti nanti di dosen-dosennya bisa daftar di yang LPTK atau perguruan tinggi akademik. Lewatnya di Kemdikbud, jadi beasiswanya bukan LPDP tapi mekanismenya pakai beasiswa dari Kemdikbud. Kenapa? Karena nanti sayangnya hanya dosen aja kalau di Kemdikbud. Kecuali kalau teman-teman pergi dari yang ingin bersaing di seluruh Indonesia dengan selain. Jadi kalau dosen di bawah Kemdikbud saya sarankan daftarkan lewat Kemdikbud. Itu nanti kan sudah dipastikan saya bisa dapat dosen. Nah, jadi sayangnya akan lebih sedikit. Kemudian selanjutnya ini untuk beasiswa tiganya juga sama. Selanjutnya boleh terakhir kayaknya. Ya itu cukup, terima kasih. Kalau misalnya masih ada yang lain boleh di Instagram saya atau di Google. Kalau pertanyaannya beasiswa APB. Terima kasih. Kalau bisa koneksi. Tepuk dulu dong buat narasumber hari ini. Iya, oke. Jadi tadi sedikit penjelasan mengenai PDP sudah disampaikan sama Kak Eva. Aja ya, jangan lupa orang masih muda nih ya. Jadi cewek-cewek semangat kalau Instagramnya Kak Eva ya. Kalau kan ya, masih belum ya. Oke, so selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab hari ini. Dan kami persilakan kepada para mahasiswa untuk memberikan pertanyaan. Angkat tangan, sebutkan nama, jurusan, dan semester berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Susandi dari program studi Rekayasa Sistem Komputer. Rekayasa Sistem semester 6. Izin pertanyaan bertanya Kak. Ini saya sebetulnya saya salah satu pelajar dari kampung KB di Cirawat. Jadi tapi kami itu masuk ke kampung KB Kak, karena masih maraknya pernikahan dini dengan perceraian dini. Di mana di sana S1 itu sangat jarang, bahkan S2 itu cuma hanya orang-orang penting seperti kepala sekolah. Ini ya, saya sebagai salah satu dari di sana, saya ingin mengajukan bertanya, adakah biaya siswa afirmasi untuk S2 bagi itu dari bagian beasiswa sejahtera ya Kak? yang punya untuk jadi bagaimana untuk mendaftar, bagaimana cara mengurangi beasiswa LPDP di bagian beasiswa sejahtera Kak? Sekian waktunya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lucy.
3T ya. Oke. Di museum. Oke, silakan. Kak Eva. Tadi itu namanya Lucy Susanti itu Lucy. Lucy ya? Oh, Lucy yang Lucy Susanti berarti ada Lucy Susanti ya? Bukan ya? Tadi pertanyaannya agak ini mbak saya nggak bisa nangkep karena suaranya agak kurang tadi. Ini agak semangatnya aja. Sebenarnya gugup itu kan. Iya, karena pemakaiannya cukup banget ya. Agak salah nangkep tadi mbak Lucy karena Mbak kalau mau daftar beasiswa yang kurang sejahtera gimana caranya? Selesai. Intinya berarti Mbak Lucy SD, SMP, SMA-nya itu di Kabupaten mana? Musirawas ya. Kalau saya tanya sampai saat ini keluarganya dapat yang bagus di Oke. Berarti kalau nggak ada PKH kan nggak bisa dapet yang pramuka. Salahnya itu. Artinya kan kita cari beasiswa lain yang kira-kira dapat. Terus daerah afirmasi berarti enggak kan? Karena daerah afirmasi sekarang itu tinggal Jawa Utara. Kemudian Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak tadi jelaskan di yang terima PKH dan dia sekolah satu sekarang, nah itu bisa dia bisa masuk jalur atau jenis beasiswa yang pasti. Ya itu kan seperti apa tadi itu nanti teman-teman makanya nanti kita masih di depan tapi rata-rata aku tetap buka dosen itu nanti ada buka dosen tapi kalau ini kan nggak semuanya saya tangkap. Tadi pertanyaannya itu Mbak nanya ke teman-teman yang di sana ya Mbak oke kalau saran utamanya itu di bahasa Inggris. Berarti nanti mungkin bisa dicatat kali. Sarannya kan banyak tuh. Cuma biasanya yang itu di bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya itu upaya ini 400. Upaya ini 400. Nah, nanti misalnya nih teman-teman sudah tes dan ternyata ukurnya sudah 400, berarti sudah memenuhi syarat PDP. Tapi ketika teman-teman tidak di kampus, ukurnya di 40, berarti kan belum memenuhi. Nanti teman-teman itu dari kelas jadi tes bahasa Inggris termasuk nanti tes bahasa Inggrisnya, terus kemudiannya sudah dipakai kemudiannya. Jadi sebenarnya teman-temannya dari kelas yang dapat biaya dulu, biaya les, kemudian tes bahasa Inggrisnya itu tes. Nah, kelas yang tadi kan mungkin tidak sebelum dibiayai oleh PBB sampai lulus sampai bisa tesnya 3 kali ya bayar sampai bisa ada. Nah itu kalau yang biasa masuk. Kemudian selanjutnya kalau misalnya masih baru tahu tentang beasiswa ini atau masih baru tahu tentang beasiswa ini, nanti coba baca buku panduannya dulu. Buku panduannya di situ nanti Mbak Lucy akan kasih tahu contoh surat rekomendasi itu seperti apa, kemudian buat desainnya itu seperti apa, kemudian nanti yang diupload itu berkas apa saja, kemudian syarat-syarat umur dan lain segala macam itu
tempat di buku panduan. Kemudian karena ini kan sudah ada kayak dua. Kalau misalnya nanti dulu sekarang saatnya biasa. Kalau memang siswa itu saatnya bisa pakai biasa. Nah dari siapa dari sekarang? Siapa dari sekarang? Nah Google ID itu berapa kita tahu masa dewannya loh. Kalau tes tahun itu berarti apakah itu bisa dipakai? Kalau memang belum, tidak perlu tes lagi. Kalau bahasa Inggris bisa dipakai. Itu ada yang saya ini gimana gitu? Kalau yang dibiayakan PDP itu teman-teman harus sudah terima dulu. Jadi teman yang dibiayakan PDP itu teman-teman harus daftar dulu. Karena sudah dinyatakan terima sebagai penerima biaya PDP. Jadi sudah harus lolos 3 seleksi tadi. Sudah lolos administrasi, tes batas praktik, sama wawancara. Wawancara itu wawancara kan sebagai organisasi sudah lolos sebagai penerima biaya PDP. Nanti PDP itu akan kasih tahu ke Mbak Rizky. Mbak Rizky kan ini ada orang yang isi kira-kira Mbak Rizky itu ukurnya itu sudah bisa saya pada di Indonesia ya Jakarta. Ternyata itu punya syarat diskusi itu pelatihan bisa 3 bulan atau 4 bulan. Nah biasanya nanti lesnya itu langsung ke Jakarta, mungkin di kampus studinya langsung. Jadi Mbak Lucy langsung ke Jakarta, jadi Mbak Jakarta pasti kita berada juga. Jadi kalau 4 bulan itu kalau 4 bulan juga banyak juga. Terus nanti biaya presentasi modul sertifikasi terus guru presentasi tidak sampai itu kampus ini Pak masih batasan tidak masih dalam tinggal nanti nyewa kos tinggal datang mes biaya modul dan Baik, sudah cukup saudara Lucy? Ya. Selanjutnya, bagi mahasiswa mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Ada? Kalau tadi cewek, sekarang coba cowoknya juga dong kasih pertanyaan. Ada yang mau? Ada lagi? Cuma satu nih yang nanya beneran. Gimana nih Bu Dewi? Oke, kalau mahasiswanya belum ada pertanyaan, kami persilakan buat dosennya yang mungkin juga ingin bertanya untuk lanjut S2 atau mungkin S3 juga jalur PDP ada ya? Bapak Ibu dosen gimana? Ada pertanyaan? Oh ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Evan dan Universitas Bianetra. Jadi sebenarnya materinya menarik sekali buat kami. Karena sayangnya banyaknya ikut online. Jadi karena saya ngajarnya pagi, jadi saya berkesempatan untuk datang di ruang. Jadi saya pertanyaannya singkat, padat, dan semoga penjelasannya bisa menggugah hati ibu-ibu untuk kuliahnya lanjut S3. Jadi tadi di penjelasannya di PowerPoint di slide, tadi kan ada beasiswa pendidikan di Indonesia untuk lanjut S3 dari jenjang dosen. Apakah syaratnya sama dengan LPDP? Terus karena Mas Evan salah satu yang lulus LPDP, kasih tahu kita dulu gimana tips dan triknya supaya kita bisa lolos. Terus untuk TOEFL, apakah semua lembaga boleh digunakan atau hanya lembaga-lembaga tertentu yang bisa dipakai TOEFL-nya? Kalau
lagi sertifikasi dosen kan nggak boleh Bapanas kalau sekarang. Kalau dulu boleh Bapanas atau PLPI gitu. Boleh nggak misalnya tutornya PLPI gitu kan? Karena kita dosen-dosen biasanya pakai PLPI. Terima kasih Mas Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Tips dan trik lulus jalur LPDP juga lembaga tumpul yang mesti kan. Tadi namanya Ibu Herma. Bu Herma, terima kasih ya sudah bergabung dengan kami. Pertanyaan pertama tadi, apakah syarat S3 yang BPI dan RPI sama? Jawabnya beda. Beda. Kemudian yang kedua, nanti bisa dilihat tuh, kira-kira yang beasiswa pendidikan Indonesia itu nanti ibu daftar sebagai jenis beasiswa perguruan tinggi akademik atau dosen PTK di bawah ibu. Jadi lihat dulu kira-kira itu nanti mau jenis beasiswanya yang mana gitu. Baru nanti akan ketahuan syarat-syaratnya. Kalau syaratnya apa saya nggak hafal bu kalau yang di. Kemudian kalau yang di PDB itu sebenarnya bisa daftar juga. Berarti ibu bisa lewat jalur reguler. Jalur reguler di PDB juga bisa. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait lembaga tutornya. Kalau sejauh yang saya pahami itu lembaga tutornya itu dikasih keluarga bisa dimadu. Jadi tutor IDP yang dikeluarkan oleh IS yang institusi tertentu yang mengeluarkan surat itu tidak bisa. Yang kalau nggak salah sekarang saya harganya 500 sampai 550-an per sekali. Kemudian yang ketiga tips dan triknya dapetin PDP ya untuk kalian. Tips triknya apa ya? Dari apa dulu ya? Dari sertifikasi dulu ya, ya. Kaitnya dan segala macam itu kan pasti ya yang di sini pasti sudah punya niatan bukan. Yang berkas dulu ya. Jadi kalau misalnya yang di sana itu tinggal pakai. Jadi kalau misalnya yang kalau yang coba itu kan berbeda dengan apa itu kalau yang di sana ini masih juga kalau di bawah itu sedangkan pasti tidak orang. Jadi kan LPDP saya tahu itu yang daftar kali orang. Kali itu sama itu niatin lebih yang di administrasi itu cuma dia ada yang di atas 500 atas itu adalah bawah semua. Jadi kalau yang daftar yang disyaratkan untuk 500 tapi di tahun 490 itu setelah masih. Kemudian yang bisa esai itu memang ada kriteria bu. Nanti kan teman-teman itu kan kalau di S2 itu kan banyak buku internasional buku yang bahasa Inggris, makanya saat bahasa Inggris bisa apa supaya ibu yang melakukan S2 itu terbiasa dengan bahasa Inggris itu, makanya harus wajib bahasa Inggris supaya kita sendiri dari bahasa. Kemudian untuk penulis esai juga kalau menulis disertasi kita bergabung jadi kalau merasa bahwa kemampuan menulisnya sangat belum aja mulai belajar dulu dari sekarang. Nah itu kalau nggak salah nanti ada tes itu esai on the spot itu nanti kasih waktu 15 menit misalnya akan dikasih topik misalnya harga bahan pokok mahal di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda dan solusi Anda jika Anda bisa menjadi Indonesia? Itu nanti semua. Dulu saya tulis tahun 2015 kan belum ini kan. Sekarang itu orang nanti lewat jenis pembuat seleksinya. Nanti wawancara itu nanti akan ada akses dari akademisi dan psikolog. Jadi ada dua psikolog yang akan mewawancara ibu. Jadi wawancara itu sudah ada termasuk dulu cara jawabnya itu pertama yang ketiga kalau misalnya mau yang ketiga dan ibu tanyakan coba jelaskan tentang sama dan tidak tahu apa kesalahan. Jadi memang ketiga itu ya dan benar-benar bisa mungkin lebih baik lagi bisa koordinasi dengan kalau belum sampai yang nanti begini itu
syukur nanti pas di upload di komunitas itu sudah bisa datang atau sudah diketahui artinya bahwa ibu berarti ibu sudah koordinasi dengan dosennya dan ibu punya nilai plus dibandingkan orang yang belum punya. Kalau di wawancara yang jelas kuasai semua berkas-berkasnya saya Inggris kemudian rencana studi nanti sebagai ibu akan tuliskan itu misalnya pas semester ini itu pengembangan awal kemudian itu akan diceritakan apa di pasti penjelasan juga misalnya mengapa kok ibu tulisan ini tidak sedikit dibandingkan penilaian yang lain itu kita harus bisa berarti dan menjelaskan bahwa pilihan pada tertentu itu memang sesuai dengan metode kualifikasi dan tahu banyak sekali titiknya kemudian apalagi ya di bagas plastik itu kan artinya nanti itu saya sudah pernah lihat STKI ya dan jadi bisa merasakan bahwa kita juga sesuatu punya pekerjaan apa itu saya baru pelajaran seperti itu kayak kita STKS tadi nah itu kan kalau STKS seperti itulah simulasinya jadi soal jawabnya seperti itu nanti dan itu nanti langsung nilai itu jadi nilai itu dari administrasi tes bakat skolastik kemudian tes wawancara itu nanti akan dimaksimalkan dengan sebelah mana ibu jadi tahu sebenarnya nilai-nilai paling lulus sebenarnya hari ini berapa tugas lulus bisa dapat jadi apa yang lulus itu nanti akan tahu kemudian sederhana dulu kadang orang yang nulis esai itu pasti ada yang bisa kita segala macam jadi hal-hal yang sepele itu kadang-kadang juga penting banget karena kan LPDP kan ini cari orang yang sudah siap kuliah ya bukan berarti yang baik enggak itu yang sudah siap kuliah kalau kita ke libur pasang itu berarti liburan bisa buat apa dulu maksudnya ada itu berarti yang lain baik artinya LPDP ini seperti itu jadi yang nggak belum siap bukan nggak terima jaga area itu belum siap aja teman saya itu tes itu ke yang lain sih keluar dari ISU jadi di dekat atas dia sekali tes baru artinya apa memang kembali lagi punya masing-masing dulu dan teman saya itu baru sekarang di komunitas ini dia itu tesnya di Bali tes di Bali yang di Bali itu di situ jadi banyak cara titiknya jadi kalau misalnya di bahasa Inggris kalau misalnya belajar bahasa yang tidak efisien dan kita boleh sudah mas kalau misalnya ibu gimana gitu nah ini berarti kira-kira ibu sudah koordinasi dengan suami belum nih sudah koordinasi dengan anak belum nih karena memang beasiswa itu tadi dia dananya itu sudah dananya itu bisa banget dan itu nanti bisa nabung dan bisa beli mobil nanti sebenarnya kalau orang itu jadi memang pertimbangannya kalau sudah kita koordinasi dulu keluarga harus meninggalkan keluarga apa bawa keluarga atau semuanya bawa karena teman-temannya bapak itu rata-rata keluar negeri sama keluarganya karena kan ada dana itu yang di jalan keluarga anak sama dua jadi memang terutama mulai S3 itu kan kalau sendirian di luar kota kalau di bawah istri gitu jadi mungkin bisa saya dulu permasalahan pribadinya keluarga dan anak kalau sudah sepakat atau studi bukan sudah berarti pasti sudah itu sih titiknya yang sedikit tentunya dan mungkin nanti kita bisa berdebat Baik, terima kasih Kak penjelasannya super sekali. Selanjutnya dari mahasiswa ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya wajahnya pada malu-malu gitu ya. Coba sekarang saya tanya dulu, teman-teman ada yang mau nggak sih lulus LPDP? Kok kecil banget suaranya? Takut ya? Takut bahasa Inggris ya? Takut nggak lulus TOEFL ya?
Baik, jadi kalau dibilang pesan dari kesan, yang harus dicerita dulu untuk masuk ke sini. 2019 saya pernah coba untuk ikut LPDP, tapi waktu itu saya mendapatkan porsi yang harus diterima di kampus terlebih dahulu. Jadi karena untuk program dokter, apalagi program ini hanya ada di UGM dan UI, di waktu itu ketika teman-teman mencoba di industri, saya coba di UI. So hebat tadi kan? Setelah di sana, proses pertama kali yang dilakukan adalah diskusi dengan calon promotor. Nah, diskusi dengan calon promotor itu yang pertama kali dilakukan adalah sama seperti kalau misalnya kita skripsi ya. Kalau di skripsi itu disertasi, jadi kita harus benar-benar menatap di proposal disertasi. Nah, karena pada saat itu pertama kali dilakukan evaluasi pulang komunikasi dengan suami dan juga orang tua, ternyata pada saat saya mengetes suami itu suami kurang berkenan, orang tua juga kurang berkenan, kita memikirkan pada saat itu kalau saya lulus dan saya harus stay karena orang tua lingkungan, karena kebetulan saya anak tunggal, orang tua kebetulan sudah mulai masuk usia ujur, jadi mungkin agak takut kalau anak perempuannya ini nanti susah ditemui. Dan suami juga sepertinya berada, tapi dan dilakukan tadi kurang komunikasi. Jadi akhirnya saya akan berangkat. Waktu itu saya stay kurang lebih hampir 1 bulan di Depok untuk komunikasi level promotor dan tes dan sebagainya. Ketika waktu proposal saya sudah berpikir bahwa mungkin saya akan lulus karena ya itu tadi niat itu masih setengah-setengah. Niatnya hanya mencoba hebat ya pada kita berarti nasib nanti sebenarnya kalau lulus syukur, tidak lulus tidak apa-apa, tapi coba dulu. Saya itu Sama saya memang mungkin saya pribadi tidak seperti teman yang lain, mungkin satu kali tes lolos, saya memang harus berjuangan. Sertifikasi dosen saja yang tes dulu saya 3 kali tes dulu. Jadi saya mencoba ketika komunikasi pertama dengan calon promotor, saya sudah ada feel bahwa saya tidak akan lulus. Ketika komunikasi pertama itu baru komunikasi pertama saya sudah ada feel tidak lulus. Kenapa? Karena ternyata komunikasi pertama promotor sudah menanya ini novelty-nya apa. Jadi proposal yang kita ajukan itu mereka sudah nanya keterbaruannya apa. Artinya proposal yang kita ajukan sudah harus 80% jadi. Yang benar dilakukan dari bahwa memang beasiswa dan kampus menerima ini tidak main-main, apalagi kalau kita menurutnya beasiswa mereka pasti akan yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi waktu itu komunikasi pertama dengan beliau saya sudah drop duluan karena sudah langsung ditanya tentang keterbaruan atau apa sih yang menarik dari proposal yang saya mulai. Tetapi waktu itu sudah mau dekat sama tes tertulisnya. Jadi ketemu waktu pertama kali sama rekan-rekan dosen-dosen yang lain dari beberapa universitas, mereka sudah sangat paham nih Pak dalam berbicara ini, bahkan ada yang sudah tanda tangan, yang tanda tangan sudah pasti lulus, sudah tanda tangan apa kalau di promotor. Saya waktu itu masih maju mundur, pengen pulang tes, jadi kan pulang malu, nggak pulang apa malu. Jadi modalnya aja lah. Akhirnya walaupun belum ada kepastian dari protokol, ada masalah proposal, saya tes tertulis. Tes tertulis, alhamdulillah untuk TK-nya, artinya TK-nya masih bisa dilalui saja lah ya, karena soalnya saya yang
terjebak ketika soal itu memang khusus komputer. Nah itu lagi-lagi memang benar-benar harus skill itu Pak. Jadi saya kan kebetulan dosen PSK yang memang tidak fokus pada bahasa pemrograman, lebih fokusnya adalah pemrograman. Ternyata soalnya semuanya bahasa pemrograman. Jadi soalnya itu misalnya bahasa pemrograman built-in, bagaimana menuliskan tabel di dalam program built-in, tetapi pilihan berganda. Nah pilihannya itu kan bingung, sampai dalam programnya. Ada yang misalnya tabel kan kalau kita tidak tahu bingung. Akhirnya apa tahu udah kalau ini ya karena udah pilih nggak lulus, begitu selesai tes level orang tua, jawaban orang tua pertama adalah saya mendapatkan kamu tidak lulus karena begitu sudah tes selesai tes level orang tua doakan tidak lulus karena yang penting kita dikurang komunikasinya. Akhirnya belum pengumuman saya terpulang lagi ke legal dan benar ketika pengumuman nilai karena kan kalau sudah tes tertulis kalau kita lulus nanti dipanggil lagi untuk wawancara proposal. Walaupun proposal tidak selesai dikasih jeda waktu untuk menyelesaikan, tapi karena memang sudah itu tentuan dan memang sudah ada restu akhirnya benar begitu pula pengumuman dinyatakan tidak lolos untuk tes tertulis. Nah, artinya apa? Pembelajaran yang dari sini adalah ketika kita mau mencoba sesuatu itu jangan main-main, jangan setengah-setengah, jangan ada istilah coba-coba. Ya, jadi matangkan dulu benar-benar baru kita lakukan. Karena ini pengalaman, ya, kalau terlepas dari pengalaman jelek atau tidak bisa diadili hanya apa itu kan bahwa segala sesuatu kita jangan pernah coba-coba. Ketika kita sudah menginginkan sesuatu harus benar-benar yakin, harus benar-benar dipersiapkan. Seperti bilang Pak tadi, kalau kita mau lanjut LPDP minimal berarti bahasa Inggris, ya, karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional. Ya, jadi walaupun nanti masih semester 20 belum nanti jangan begitu. Ya, kami belum tahu kalau lulus kayak S1 ini. Jangan berpikir seperti itu, tapi harus punya semangat. Kalau lulusnya kalian nanti harus punya jenjang yang lebih tinggi. Minimal kalau orang kita SMA kita harus S1. Kalau orang kita S1 minimal kita S2. Kalau orang kita S2 minimal kita harus S3. Ya, jadi saya targetnya seperti itu. Kebetulan bapak saya guru pendidikan terakhir selesai kelas 1, makanya saya bertekad harus minimal bisa diskusi. Saya punya anak, jadi saya targetkan nanti dia harus mulai dengan profesor di usia sebelum. Ya, jadi memang kita harus punya target, harus punya goal masing-masing. Nah, pesan-pesan kalian yang di sini ya, khusus mungkin yang sudah semester atas ya, buat goalsnya kalian aku buat tulis catat di kertas karena apa? Itu jadi sugesti. Jadi pengalaman itu waktu kuliah di masa sarjana ketika tugas saya seorang profesor ini bilang sama kami, apa yang kalian inginkan catat di kertas. Jadi waktu itu saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama, program saya dalam waktu dekat adalah lulus S2, kemudian menikah. Setelah itu nanti di usia 40 saya harus bisa menjadi seorang penulis, terlepas bahwa penulis apapun itu baik novel, baik apa saya harus jadi penulis. Kemudian di usia sebelum 45 saya sudah harus punya gelar profesi. Itu target saya. Saya yang beberapa waktu itu Pak Abadi kan punya buku masing-masing. Dan alhamdulillah saya dan Pak Rahma 2 poin sudah tertuju. Kami selesai S2 di 2013, itu poin jangka waktunya. Kemudian naiknya agak melenceng Bu Rahma, karena target yang nikah itu agak berbeda.
ini sudah bulan 3, menikah di bulan 12 pada tahun yang sama. Nah, 2 goals lagi yang belum terwujud itu kuliah Australia dan menjadi seorang pengusaha, plus sekarang sedang perlahan-lahan walaupun mungkin belum langsung menulis buku secara langsung, tetapi dari penelitian. Nah, buat yang semester atau semester akhir dan sekarang belajar untuk membuat goals sebenarnya, karena itu akan menjadi sugesti, ya. Dan sugesti yang kami dibuka, kita buka pada bawah buku kan, ya. Bawa buku nggak bawa pena aja kan? Pasti bawa buku. Di buku catatan kalian itu di ujung 150. Karena apa? Itu akan jadi. Saya buku itu masih saya simpan. Buku kuliah saya itu masih saya simpan. Jadi kalau kalian itu lagi akan berkenan, jadi kita itu akan memotivasi diri. Kalau mau sadar kita akan memotivasi diri kita. Aku ini. Untuk kesehatan juga seperti itu. Saya harus sama dengan kalau tenang. Saya harus sama dengan motivasi diri. Ya, jadi untuk yang mahasiswa di sini, khususnya mungkin yang pengen nyambung nanti kuliah sebelumnya, berarti senang. Sudah dijelaskan apa saja syaratnya, dan silakan dipersiapkan semua. Karena tidak kemungkinan kesempatan kalian banyak. Bisa saja nanti kalian keluar negeri beasiswanya, kita tahu ya. Nanti ada yang Amerika, ada Maroko, Jerman. Ya kan kesempatan itu akan selalu. Ini ada anak hukum ini di belakang. Bisa jadi kesempatan kalian belajar nanti maju di S2-nya ke Korea misalnya. Hukum di Korea itu sudah sangat luar biasa. Kan belajar di sana ya silakan. Tapi dipersiapkan. Tapi kalau ke Korea bisa. Nah, iya betul. Ya. Terus yang komputer belajar ke Jepang. Karena Jepang itu secara teknologi sudah maju, silakan. Ya. Bukan pengen belajar ini karena teknologi Jepang itu sudah sangat luar biasa, bahkan kalau berkejutan silakan. Kesempatan yang masih terbuka apalagi kalau yang masih di email. Ya, kalau seperti kami sudah dilaporkan tadi sudah terbebani. Harus ada restu orang tua, restu suami. Ya, kalau yang bapak-bapak harus ada restu istri. Karena tadi meninggalkan keluarga itu. Tapi kalau kalian masih lanjutkan. Kalau saran saya, bukan larang menikah. Kalau saran saya, menikah itu prosesnya. Karena saya itu sudah hadir betul. Ya, kalau saya itu jodohnya mungkin masih menikmati untuk menjadi seorang nabi. Ya mungkin itu yang sepertinya misalkan masih ini. Kalau sudah habis mahasiswanya tidak begitu habis terima, maaf. Jadi mulai dari sekarang buat tujuan yang jelas, motivasi dari kalian ya untuk bisa lebih baik. Mudah-mudahan walaupun tidak semua saya doakan salah satu di antara kesalahan tiga di antara mahasiswa yang ada di sini adalah bisa lulus PDP dari Sumatera Selatan dan dari Indonesia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kepada rekan selalu materi juga saya dengar hasilnya sudah sangat memberikan motivasi mahasiswa di sini baik secara online maupun secara offline untuk peserta-peserta lain secara online. Saya ucapkan terima kasih. Ada juga beberapa dosen atau mahasiswa yang hadir secara online. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum. Sedikit apa tuh kalau menjadi ada nggak umur 25 ke atas? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Ini rata-rata mungkin 20 sampai 25 nggak ada ya? Ada yang umur 17 sih? Ada. Kamu 17 ya? Jadi umur 17 sampai 25 itu ada namanya istilah
quarter life crisis. Jadi bahasa bapaknya itu masih bingung, kayaknya aku masih bingung kemana ya, karena kami galau ini mau ambil ya atau mereka juga itu berada di abad yang ibaratnya wilayah itu belum tahu tujuannya mana, dan itu normal. Artinya saya, Bu Nelly dan yang lainnya mengalami hal yang sama. Cuma begini teman-teman, pilihan teman-teman sekarang itu saya sangat mengapresiasi. Jadi saya sangat bangga ketemu sama mahasiswa yang artinya teman-teman itu lebih berhubung sama teman saya yang orang tuanya itu mau membiarkan teman saya ke Rupiah. Artinya pertama teman-teman itu harus bersyukur dan harus bangga bahwa teman-teman bisa sekolah satu usaha diri. Yang kedua, pilihannya teman-teman di masyarakat itu nanti terutama nih teman-teman itu kondisi sosialnya bahwa nanti umur apalagi sudah 20 tahun. Kemudian yang ketiga, pilihannya adalah menikah atau lebih lanjut sambil menikah atau sama suami sama kuliah. Jadi teman-teman, pilihan teman-teman itu nanti menentukan masa depan teman-teman dan anak teman-teman. Jadi kalau nanti situasinya teman-teman habis kuliah terus menikah, bukan terus nanti Indonesia itu akan berbuat semuanya. Ya teman-teman nanti anak-anak kita ya anak lulus SD, SMP, SMA pasti Indonesia akan semakin juga negara lagi. Secara global itu seperti itu. Jadi mengapa biaya sosial PDB itu hadir dan negara itu tambahkan PDB sampai 99 triliun supaya kita dan Indonesia sadar bahwa Indonesia masih miskin gitu loh. Miskin dari sisi cara berpikirnya, sumber daya manusia yang kalah dengan negara lain. Oleh sebab itu kalau saya itu semangatnya seperti saya dan yang memikirkan bahwa investasi belajar, investasi kemudian nggak bisa belajar, nggak bisa kayak dua jalan. Kalau kita lihat jalan aspal dulu, aspal itu selesai enggak. Jadi investasi panjang banget, investasinya itu panjang banget. Nah, bisa ambil hasil investasi nanti 10 tahun yang akan datang. Jadi sekarang proses pembiayaan. Nah, makanya program dari pemerintah dan Pak Jokowi itu harapan bagaimana yang unggul Indonesia maju. Nah, harapannya ini saya bisa mengeluarkan semangat ke teman-teman supaya cara berpikirnya itu sekarang coba teman-teman lihat Musirawas ini atau kota tinggal ini dari perspektif dari luar. Teman-teman cuma di Musirawas, teman-teman akan ketemu sama teman-teman Musirawas yang mungkin tidak sekolah atau sekolah yang S1 dan ini dan teman-teman akan ketemu sama orang-orang itu sampai seumur hidup dan merasa bahwa itu padahal ketika keluar dari sini coba deh keluar dari sini nanti ambil sekolah dan bayangkan bahwa sebenarnya itu kita itu masih memiliki tantangan yang perlu dibaiki sana. Harapannya itu jadi ibaratnya melihat perempuan atau cowok itu dari depan aja, dari belakang. Jadi siapa cara ini seperti apa? Harapannya nanti dengan acara ini teman-teman ada semangat untuk kuliah dulu deh, kuliah yang benar S1. Jadi coba kita tanya lagi sebenarnya waktu itu dirinya apa sih? Apakah cuma menghabiskan waktu atau karena itu tidak mau diusahakan orang tua, rumah itu supaya menghabiskan waktu atau apa? Jadi kan saya banget kan uang orang tua atau uang pribadi sampai menjadi itu nanti tapi saya banget. Coba dipikirkan ulang, dipikirkan ulang kalau di umur 20 sampai 25 tahun ini belum tahu kayaknya apa ini dari PS. Setidaknya minimal ada 2 jalan yang kira-kira mengarah ke aku mau sedih dan sedih. Masih sama-sama nggak salah. Tapi dia sebenarnya posisi teman-teman mau ke Lipo tapi lewat orang ini arah sampai yang berusaha dahulu itu benar-benar disiapin persaingan juga besar banget. Umur Bu Nelly dan saya dan Pak Jokowi dan yang lain
kami mampu 10 tahun. Dan kalau teman-teman yang dari sekarang dari statik sih ya, nanti kami Pak Jokowi dan lain-lain di Indonesia siapa? Nanti yang Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang lebih terbaik dan dari BPBD yang terbaik pengelola negara, pengelola negara sebesar itu yang kami sudah menang ribuan triliun kalau dipegang sama orang-orang yang dari APBN, orang-orang yang tentang ekonomi nanti bagaimana Indonesia. Jadi masa depan Indonesia itu nanti tergantung sama kita dan teman-teman yang masih muda yang kata muda itu tenaganya masih lebih banyak. Jadi pilihan teman-teman itu akan menentukan nanti Indonesia ini nanti ngapain lagi. Itu sih kan secara umum. Semoga nanti teman-teman semakin terbatas semangatnya. Jadi pokoknya harus bisa. Pokoknya teman-teman harus bisa. Jangan cuma nyaman-nyaman aja gitu. Dengan banyak caranya harus pasti bisa. Pasti bisa. Itu Mbak, terima kasih. Saya boleh ke Mbak. Baik, super sekali teman-teman. Selfie untuk materi dan pesan yang begitu luar biasa sekali, dan tentunya kita berharap dan kita semua dapat meneruskan perjuangan seperti KFK nantinya ya. Oke, akhir kata saya selalu membawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,